welcome back to my YouTube channel. Bengkulu merupakan daerah provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Selain nilai-nilai sejarah yang melekat di daerah Bengkulu, nilai-nilai seni dan kebudayaan juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari kota Bengkulu. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh banyak suku yang beragam, seperti kebudayaan Bengkulu Selatan, suku Serawai, kebudayaan Rejang, dan kebudayaan pesisir. Kemudian budaya Tabot merupakan sebuah kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan budaya Islam. Salah satu kebudayaan yang harus kita lestarikan adalah alat musik tradisionalnya. Ayo kita mulai bahas 3 alat musik tradisional Bengkulu. Tapi sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang rapi, siapin bolu koja, sirup kalamansi, tempoyak ikan patin, dan kita mulai intro. Bengkulu merupakan ibu kota yang terletak di Provinsi Bengkulu, kota terbesar kedua di bagian barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang, kota yang dikenal sebagai tempat pengasingan Bung Karno pada tahun 1939 sampai 1942 ini pernah diduduki oleh negara Inggris. Tak heran apabila terdapat bangunan peninggalan Inggris di sana. Di sana juga terdapat objek wisata, terutama rumah tempat pengasingan Bung Karno. Tak hanya itu, kota Bengkulu juga memiliki peninggalan lain, terutama para budayanya yang telah dipengaruhi oleh banyak suku yang beragam dan membuat budaya ini mempunyai beberapa ciri tertentu. Alat musiknya juga tidak jauh berbeda dengan di daerah lainnya dan sama dengan alat musik tradisional di Jawa, Bali, ataupun wilayah Sumatera lainnya. Ada 3 jenis alat musik tradisional yang akan kita bahas, yaitu serunai, dol, dan tasa. Gak usah lama-lama, ayo kita mulai. Yang pertama, serunai. Serunai adalah alat musik tradisional Bengkulu yang menyebar di banyak daerah di Indonesia. Konon, serunai menjadi terkenal sebagai alat musik tiup tradisional dari Minang. Alat musik ini dikenal merata di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah dataran tinggi seperti daerah Agam, Tanah Datar, dan 50 kota, serta di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Di Bengkulu, serunai merupakan salah satu alat musik tradisional yang banyak digunakan dalam acara-acara adat seperti upacara pengantin belarak, musik pengiring tari pedang yang biasanya diiringi juga dengan tabuhan suara gendang dan alat musik lainnya. Alunan suara dari alat musik tradisional serunai ini begitu khas dan berbeda dari suara alat musik tiup lainnya. Alat musik tradisional ini memiliki bentuk seperti trompet yang mengerucut dan pangkal melebar. Serunai kuningan dibuat dari bahan kayu dan kuningan dengan cara pembuatannya potong dan dirangkai. Bunyi yang dihasilkan serunai begitu khas, bentuknya yang mungil dan ikonik, mudah dikenali dengan banyak orang. Untuk menemukannya, kita bisa mengunjungi Bengkulu atau Sumatera Barat. Kesenian ini digunakan sebagai pelengkap alat musik tradisional pada waktu upacara adat seperti perkawinan dan penyambutan tamu. Serunai kuningan yang dipajang di Museum Negeri Bengkulu ditemukan di Desa Sukarami, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 12 Agustus tahun 1994. Ada juga serunai bambu atau sunai bambu yang merupakan alat musik tradisional asal Bengkulu yang dimainkan dengan cara ditiup. Serunai terbuat dari bambu kapa atau telang kapa yang hidup di tepi sungai. Tekstur bambu ini tergolong tipis, mudah diolah, dan bisa menghasilkan suara yang nyaring. Penggunaan bambu haruslah memakai satu jenis saja dan tidak boleh dicampur dengan jenis lainnya. Alat musik serunai ini diyakini berasal dari suku bangsa Pekal yang tinggal di Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mokomuko. Bambu ini dipilih harus tipis, mudah diolah, dan bersuara nyaring. Bambu ini kemudian dibagi menjadi 9 ruas, disatukan dan diberi 5 lubang. Serunai Bengkulu menghasilkan 6 suara yang berbeda pada tiap tiupan lubangnya. Yang kedua, dol. Alat musik dol adalah salah satu alat musik
tradisional Indonesia yang berasal dari kota Bengkulu. Alat musik ini memiliki suara yang khas seperti suara beduk atau bass, namun bunyi yang dihasilkan dari alat musik ini tidaklah sama dengan alat musik perkusi. Bahan yang digunakan untuk membuat alat musik ini adalah kayu atau bonggol kelapa yang terkenal sangat kuat namun sangat ringan. Dol ini juga dilihat sekilas bentuk seperti beduk dengan ukuran tinggi kurang lebih 75-100 cm, sedangkan diameter dari dol sendiri yaitu antara 70 sampai dengan 125 cm. Yang membuatnya unik adalah bentuknya yang setengah bulat lonjong dan berhiaskan ornamen warna-warni indah yang menggambarkan ekspresi mereka. Sama seperti alat musik tifa, dol juga dimainkan dengan cara dipukul. Ada 3 teknik dasar memainkan dol, yaitu yang pertama suena. Cara memainkan alat musik dol dengan teknik suena ini biasanya dimainkan dengan tempo yang lambat. Teknik ini biasanya dimainkan pada saat suasana berduka cita. Tujuannya ialah agar menghormati keluarga duka yang sedang mengalami musibah. Yang kedua, tamatam. Cara memainkan dol dengan teknik tamatam biasanya identik dengan suasana riang. Pada teknik ini, dol akan dimainkan dengan tempo cepat dan juga konstan. Yang terakhir, suari. Teknik ini dimainkan dengan menggunakan tempo pukulan satu-satu dan biasanya dimainkan pada saat perjalanan panjang. Dalam pementasan dol, ada instrumen lain yang ikut mengiringi, contohnya tasa sejenis rebana yang dipukul dengan rotan, dol berukuran kecil, serunai, dan lain sebagainya. Penabuh alat musik dol pun bukan sembarang orang, melainkan keturunan Tabot, yaitu warga Bengkulu keturunan India yang biasa disebut Sipai. Pasti timbul pertanyaan, mengapa alat musik dol menjadi alat musik tradisional asal Bengkulu? Hal itu terjadi karena pada saat itu mereka menikah dengan masyarakat Indonesia asli Bengkulu dengan keturunan keluarga Tabot. Dol memang dikenalkan pertama kali oleh masyarakat Muslim India yang datang ke Indonesia di bawah pemerintah kolonial Inggris yang pada saat itu membangun sebuah benteng, dan mereka pun kemudian menikah dengan penduduk lokal Bengkulu, dan hingga saat ini garis keturunan mereka dikenal sebagai keluarga Tabot. Hingga pada tahun 1970-an keluarga Tabot hanya mengizinkan musik dol dimainkan oleh garis keturunannya atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga mereka. Itulah alasannya mengapa alat musik asal Bengkulu ini tidak dapat dimainkan oleh sembarang orang, melainkan hanya dapat dimainkan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Tabot. Kita bahas yang terakhir, yang ketiga, tasa. Tasa merupakan alat musik sejenis rebana yang dimainkan dengan cara dipukul memakai kayu rotan. Cara memainkan tasa kurang lebih hampir sama dengan rebana. Perbedaan antara keduanya terletak pada bahan pembuatannya. Rebana dibuat dari kulit binatang dan kayu sebagai bahan utama pembuatannya, sedangkan tasa dibuat dari aluminium atau besi atau tembaga. Kemudian pada bagian membrannya dibuat dari kulit binatang. Dalam perayaan atau acara tertentu, tasa sering dimainkan bersama dengan dol. Untuk pembuatannya, tasa dibuat dengan bahan logam seperti tembaga, sementara permukaannya ditutupi dengan kulit hewan yang telah dikeringkan. Alat musik ini cukup populer di kalangan seniman atau pecinta musik tradisional. Apabila kita perhatikan, tasa menyerupai rebana yang digunakan dalam qasidah. Bentuk dan cara memainkannya pun tidaklah jauh berbeda. Pada setiap lingkaran kayu tasa memiliki beberapa buah kecering yang menimbulkan bunyi nyaring setiap tasa ditabuh. Adapun beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan tasa ialah besi, plat, aluminium, kuali, dan kulit kambing. Sama halnya dengan rebana, kulit kambing yang telah dikeringkan digunakan sebagai penutup permukaan. Orang yang memainkan alat musik ini memukul bagian atau permukaan dari kulit kambing tersebut. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan acara tabot yang dipadukan dengan alat musik lainnya seperti dol. Selesai, itulah tadi 3 alat musik tradisional Bengkulu. Beberapa di antara kita barangkali memiliki pertanyaan dalam benak, mengapa alat musik tradisional harus dilestarikan dan bagaimana cara melestarikannya? Seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional mulai ditinggalkan, terutama oleh seniman mudanya.
Tentu hal ini begitu mengkhawatirkan, bagaimana tidak jika dibiarkan demikian, bukan tidak mungkin alat musik tradisional akan punah. Padahal alat musik tradisional ini merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Jika hilang maka akan sangat disayangkan. Terdapat beberapa cara untuk melestarikan alat musik tradisional Indonesia. Caranya adalah yang pertama, dijadikan sebagai objek wisata. Maksudnya disediakan tempat penyimpanan berbagai alat musik tradisional yang dijadikan objek wisata. Hal ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran khususnya bagi kaum muda. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pentingnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan kesenian dan kebudayaan Indonesia, sehingga kesenian dan kebudayaan Indonesia tetap lestari. Baiklah, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru Wadus lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.